NIM A023001, founder dari Luna K-pop Merchandise. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan sebuah ide bisnis yang bergerak di bidang penjualan merchandise K-pop resmi yang ditunjukkan bagi para penggemar K-pop di Indonesia. Melalui usaha ini, seperti album, line stick, photocard, poster, boneka idol, hingga pakaian bertema K-pop direncanakan untuk pasarkan kepada konsumen dengan mengutamakan keaslian produk dan kualitas pelayanan. Popularitas K-pop di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan meningkatnya jumlah penggemar, kebutuhan terhadap berbagai merchandise K-pop juga semakin tinggi. Namun, di tengah tingginya minat tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh para penggemar. Salah satunya adalah masih banyaknya merchandise tidak resmi yang beredar di pasaran, sehingga konsumen sering merasa ragu terhadap keaslian produk yang dibeli. Selain itu, tidak semua penjual mampu memberikan informasi yang jelas mengenai asal produk maupun kualitas barang yang ditawarkan. Sebagian penggemar juga memilih membeli langsung dari luar negeri. Namun, proses tersebut seringkali memerlukan biaya tambahan, waktu pengiriman yang lebih lama, serta risiko tertentu selama proses pembelian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang mampu memberikan kemudahan bagi penggemar untuk memperoleh merchandise K-pop resmi secara lebih aman, mudah, dan terpercaya. Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, Luna K-pop Merchandise dirancang sebagai usaha yang menyediakan berbagai merchandise K-pop resmi bagi para penggemar di Indonesia. Produk yang ditawarkan meliputi album, line stick, photocard, poster, bendera K-pop, boneka karakter idol, serta pakaian yang terinspirasi dari outfit para idol K-pop. Produk-produk ini direncanakan berasal dari distributor maupun pemasok resmi yang bekerja sama dengan perusahaan hiburan Korea Selatan, sehingga keaslian produk dan kualitas produk ini dapat lebih terjamin. Melalui usaha ini, penggemar diharapkan dapat memperoleh merchandise resmi dengan lebih mudah, aman, dan terpercaya tanpa harus menghadapi proses pembelian luar negeri yang lebih rumit. Untuk memastikan bahwa usaha ini memiliki peluang yang baik untuk dikembangkan, selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal bisnis melalui analisis SWOT. Setelah solusi bisnis dirancang, langkah berikutnya adalah menyusun strategi pemasaran yang tepat agar usaha dapat menjangkau konsumen secara efektif dan mampu bersaing di pasar. Strategi pemasaran yang digunakan meliputi analisis SWOT, strategi STP, marketing mix 7P, serta penentuan waktu peluncuran usaha yang tepat. Berdasarkan analisis SWOT, Luna K-pop Merchandise memiliki beberapa kekuatan utama. Salah satunya adalah variasi produk yang cukup lengkap, mulai dari album, photocard, line stick, poster, hingga pakaian bertema K-pop. Selain itu, produk yang ditawarkan merupakan merchandise resmi yang berasal dari distributor maupun pemasok yang terpercaya, sehingga kualitas dan keaslian produk dapat lebih terjamin. Adapun kelemahan yang dimiliki adalah keterbatasan modal awal, serta ketergantungan terhadap distributor dan proses impor yang dapat mempengaruhi ketersediaan stok produk. Dari sisi peluang, jumlah penggemar K-pop di Indonesia terus meningkat, dan kesadaran konsumen untuk membeli merchandise ini juga semakin meningkat. Sementara itu, ancaman yang dihadapi berasal dari tingginya persaingan bisnis merchandise K-pop serta banyaknya produk tiruan yang beredar di pasaran. Untuk menentukan pasar yang tepat, digunakan strategi STP yang terdiri dari segmentasi, targeting, dan position. Segmentasi pasar difokuskan pada remaja hingga dewasa muda yang memiliki ketertarikan terhadap budaya Korea Selatan dan aktif mengikuti perkembangan dunia K-pop. Target utama usaha ini adalah penggemar K-pop di Indonesia yang gemar mengoleksi merchandise sebagai bentuk dukungan maupun koleksi pribadi. Luna K-pop Merchandise akan diposisikan sebagai toko merchandise K-pop yang terpercaya, lengkap, dan menyediakan produk resmi dengan kualitas yang terjamin. Selain itu, strategi pemasaran juga didukung melalui penerapan marketing mix 7P.
Harga ditetapkan secara kompetitif dengan mempertimbangkan biaya pengadaan, biaya import, serta kondisi pasar yang berlaku. Penjualan direncanakan secara online melalui marketplace dan media sosial agar dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah. Promosi akan dilakukan melalui media sosial, giveaway, diskon tertentu, serta kerjasama dengan komunitas penggemar K-pop. Pelayanan yang ramah, responsif, dan profesional akan ditetapkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Proses pemesanan dibuat sederhana, sehingga konsumen dapat melakukan pembelian dengan mudah dan nyaman. Identitas usaha akan diperkuat melalui logo, kemasan produk, serta tampilan media sosial yang profesional. Waktu peluncuran usaha direncanakan menjelang comeback grup K-pop, perilisan album baru, maupun sebelum pelaksanaan konser dan fan meeting di Indonesia. Waktu tersebut dipilih karena minat penggemar terhadap merchandise biasanya mengalami peningkatan yang signifikan pada periode tersebut. Dalam menentukan jenis usaha yang akan dijalankan, pemilihan komoditi dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan kompetitif agar bisnis memiliki peluang untuk berkembang dan mampu bersaing di pasar. Pertimbangan pertama adalah tingginya permintaan pasar karena popularitas K-pop yang terus meningkat sehingga kebutuhan akan merchandise resmi semakin besar. Pertimbangan kedua adalah kebutuhan konsumen akan merchandise resmi yang berkualitas dari penjual yang terpercaya dan transparan. Pertimbangan ketiga adalah masih terbukanya peluang bersaing melalui penyediaan produk resmi, variasi yang lengkap, dan pelayanan yang lebih baik. Pertimbangan terakhir adalah keyakinan untuk bersaing melalui kemudahan pembelian, produk resmi, dan pelayanan yang responsif. Selain aspek pemasaran, perencanaan keuangan juga menjadi faktor penting untuk memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Ini adalah modal usaha yang direncanakan, yang berasal dari modal pribadi sehingga ketergantungan terhadap pinjaman berbunga dapat dihindari sejak awal pendirian usaha. Sebagian besar modal akan dialokasikan untuk pengadaan stok merchandise, sementara sebagian lainnya digunakan untuk promosi, kebutuhan pengemasan, serta dana cadangan operasional. Untuk menjaga kesehatan keuangan usaha, pengelolaan keuangan akan dilakukan secara terpisah dari keuangan pribadi. Setiap transaksi akan dicatat secara rutin. Keuangan akan dialokasikan kembali sebagai tambahan modal usaha, serta penggunaan pinjaman berbunga tinggi akan dihindari agar stabilitas keuangan usaha tetap terjaga. Dengan perencanaan bisnis dan keuangan yang telah disusun, Nunuina K-pop Merchandise diharapkan mampu berkembang sebagai usaha yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi para penggemar K-pop di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bisnis Nunuina K-pop Merchandise memiliki peluang yang cukup baik untuk dikembangkan di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh tingginya minat masyarakat terhadap budaya K-pop, meningkatnya kebutuhan akan merchandise resmi, serta kemudahan pemasaran melalui media digital yang mampu menjangkau konsumen secara lebih luas. Melalui penyediaan merchandise resmi yang berkualitas, pelayanan yang baik, serta strategi pemasaran yang tepat, Nunuina K-pop Merchandise diharapkan mampu menjadi salah satu pilihan bagi para penggemar K-pop dalam memperoleh merchandise favorit mereka. Kedepannya, usaha ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana bisnis, tetapi juga dapat menjadi wadah yang membantu para penggemar K-pop memperoleh produk original yang lebih mudah, aman, dan terpercaya. Saya Nurul Hidayati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan dalam menyimak presentasi bisnis ini. Annyeong!